أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran, kembali bersama Tajdid Center. Belajar ngaji yang mencerdaskan, gembira, pasti bisa. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang sifatul huruf. Sebelumnya, saya akan memberi ilustrasi bedanya makhraj dan sifat. Kalau kita melihat gawang bola ini, kemudian ini titik penaltinya. Titik penalti ini namanya makhraj, tempat keluarnya huruf. Bagaimana cara nendangnya, itu namanya sifat. Bisa tendang, kalau orang nyebutnya melintir gitu ya, itu namanya sifat. Atau bisa tendang lurus, itu namanya sifat. Sama makhrajnya, kalau sifatnya berbeda, akan lahir huruf yang berbeda. Titiknya bibir, dua bibir. Tapi cara nendangnya beda. Yang satu ditendang dengan tekanan yang keras, maka lahirlah ba. Yang satu tidak ditekan, maka lahirlah wa. Yang satu tidak ditekan dengan keras dan tidak dilepas sama sekali. Itu lahirlah huruf mim. Bagaimana nendangnya, itu namanya sifat, dan di mana titik penaltinya, itu namanya makhraj. Dalam banyak kitab, syiddah sering dimaknai dengan suara tertahan. Apa sih maksudnya? Sebelum sebuah huruf itu diberi harokat, kalau suaranya tidak bisa keluar atau tertahan, itu namanya syiddah. Contoh, kita akan mengucapkan A. Berbunyi A karena sudah berharokat. Tapi sebelum berharokat, sebelum bergerak, dia ditahan dulu. Setelah diharokati baru bunyi A. Tidak ada suara yang keluar sedikit pun sebelum berharokat, itu namanya syiddah. Menahan dulu, syiddah. Tapi kalau sebelum diberi harokat dia sudah bunyi, contoh ini, kita mau membunyikan huruf H. Belum berharokat sudah bunyi, suaranya lepas. Ya, kalau di kitab-kitab tajwid sering dimaknai dengan suara lepas. Itu namanya rikhwah. Lawan dari syiddah adalah rikhwah. Nah, coba kita urut sekarang. Mulai dari hamzah. Tahan dulu. Sebelum berharakat, berarti dia syiddah. Kalau mengucapkan ba, ditahan dulu. Berarti dia syiddah. Ta. Tahan dulu berarti syiddah. Kalau mengucapkan tha, bisa tidak ditahan dulu? Belum apa-apa sudah bunyi. Nah, itu namanya rikhwah. Suaranya lepas sebelum diberi harokat. Ya. Mengucapkan ja, tahan dulu, baru lepas ja. Berarti dia syiddah. Huruf H, belum apa-apa sudah bunyi, berarti dia rikhwah. Perhatikan, huruf rikhwah ini biasanya sering salah pelafalannya ketika diberi tanda sukun. Banyak yang membaca dengan berhenti ketika sukun, padahal suaranya tetap lepas. Seperti kita membunyikan, coba lihat ini, ra itu rikhwah apa syiddah? Ketika belum berharokat, sudah bunyi duluan. Ra. Berarti dia rikhwah. Maka ketika disukun pun suaranya itu tetap lepas. Bukan dibaca yadhkuruna, tapi yadhkuruna. Zalnya tetap berlepas suaranya sampai kafnya
muncul. Yadhkuruna. Alladzina yadhkuruna. Kalau ada huruf yang kalau ditekan berbeda, jika dilepas berbeda, dan dia harus berada di tengah-tengah, itu namanya tawassul. Saya beri contoh. Huruf A. Ya. Kalau dia ditekan keras, namanya serta syiddah, maknanya keras, maka dia akan menjadi hamzah. A. Tapi kalau tidak ditekan sama sekali jadi A. Tidak ditekan, dilepas sama sekali, dia jadi A. Maka dia diucapkan dengan antara ditahan dan lepas, yang kemudian disebut dengan tawassul. Ya. Sehingga bunyinya jadi A. Saya ulangi, kalau terlalu ditekan jadi A. Tapi kalau dilepas jadi A. Maka dia antara ditekan dan tidak antara ditahan dan dilepas. Begitu huruf-huruf tawassul yang lain yang sering disingkat dengan lin Umar. Lin Umar. 5 huruf ini kalau terlalu ditekan tidak akan melahirkan la, ya. Kalau tidak ditekan tidak akan bunyi la, maka dia harus antara ditahan dan dilepas. La itu kalau ditahan bagiannya apa jadinya? Ta, ya. Kalau tidak ditahan la. Maka dia harus berada di antara ditahan dan dilepas. Dia disebut dengan tawassul. Demikian penjelasan singkat tentang salah satu sifat huruf yang berlawanan, yaitu syiddah, rikhwah, dan tengah-tengahnya namanya tawassul. Sampai berjumpa di episode berikutnya bersama Tajwid Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.